Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Austria Matematik Olimpiade tahun 1997, soal nomor 1. Tentukan X, Y elemen real yang memenuhi X kurang 1 dikali Y kuadrat ditambah 6 sama dengan Y dikali X kuadrat ditambah 1, dan Y dikurang 1 kali X kuadrat ditambah 6 sama dengan X dikali Y kuadrat ditambah 1. Barangkali hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita uraikan dulu persamaan yang diberikan di soal. Kita bakal punya XY kuadrat, kemudian ditambah 6X dikurang Y kuadrat dikurang 6, sama dengan X kuadrat Y ditambah Y. Lalu ada juga X kuadrat Y, kemudian ditambah 6Y, dikurang X kuadrat, dikurang 6, sama dengan XY kuadrat ditambah X. Sebutlah ada persamaan 1 dan persamaan 2 yang kita punya di sini. Barangkali ide pertama yang bisa kita lakukan adalah kita kurangi persamaan kedua dengan persamaan pertama. Kalau dikurangi, maka kemudian kita bakal punya X kuadrat Y dikurang XY kuadrat, lalu ada ditambah 6Y dikurang 6X, kemudian min X kuadrat ditambah Y kuadrat, lalu ada min 6 ditambah 6, sama dengan XY kuadrat dikurang X kuadrat Y ditambah X dikurang Y. Kemudian kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri. Nanti kita bakal punya hasil akhirnya X dikurang Y dikali dengan X ditambah Y dikurang 2XY ditambah 7 sama dengan 0. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah jika X tambah Y dikurang 2XY ditambah 7 tidak sama dengan 0, maka kita punya X kurang Y-nya sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua, jika X kurang Y tidak sama dengan 0, maka X tambah Y dikurang 2XY ditambah 7 sama dengan 0. Kita cari yang paling gampang dulu mungkin ya. Jika X dikurang Y sama dengan 0, maka dari sini kita bakal punya X sama dengan Y. Coba kita substitusikan ke persamaan kedua. Kalau kita substitusikan ke persamaan kedua, maka kita bakal punya X pangkat 3 ditambah 6X dikurang X kuadrat dikurang 6, sama dengan X pangkat 3 ditambah X. Jadi kita bakal punya X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini kita punya dua nilai X, X-nya sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Dengan demikian untuk kasus pertama, kasus di mana nilai X kurang Y sama dengan 0, kita punya pasangan X Y-nya adalah 2,2 atau 3,3. Ini untuk kasus yang pertama ya. Sedangkan untuk kasus yang kedua, kita punya X tambah Y dikurang 2XY ditambah 7 sama dengan 0. Dengan kata lain, kita punya 2XY dikurang X dikurang Y dikurang 7 sama dengan 0, atau XY dikurang X per 2 dikurang Y per 2 dikurang 7 per 2 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 1 per 2 dikali Y dikurang 1 per 2 sama dengan 15 per 4. Sebut ini persamaan keberapa ya? Katakanlah ini persamaan ketiga ya.
Nah, tetapi kan kalau kita cuma sampai di bagian sini, barangkali agak sedikit rumit ya untuk menentukan solusi dari X dan Y-nya, karena X dan Y-nya bilangan real. Kemudian kita harus melakukan sesuatu, mungkin kita kembali lagi ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Tadi kan kita kurangi nih, persamaan kedua dikurangi persamaan pertama. Sekarang bagaimana jika seandainya kita jumlahkan persamaan pertama ditambah dengan persamaan kedua? Kalau kita jumlahkan persamaan pertama ditambah dengan persamaan kedua, maka nanti kita bakal punya, sebentar dicatat dulu. Ada X kuadrat Y, kemudian ditambah dengan XY kuadrat, kemudian ada 6X ditambah 6Y, atau kita tulis saja langsung 6 dikali X ditambah Y, kemudian ada dikurang 12, sama dengan X kuadrat Y, lalu ditambah XY kuadrat, ditambah X ditambah Y. Atau kita punya, kalau dipindahkan ke ruas, sebentar ini kayaknya ada yang kurang ya. Dicek dulu sebentar ya. Oh ya, ada min Y kuadrat, min X kuadratnya ya. Oke, min Y kuadrat dikurang X kuadratnya. Oke, bolehlah kita bikin di sini. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, semuanya bakalan punya ini kita ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian dikurangi 5 dikali X ditambah Y, lalu ditambah 12 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, kita bakal punya X dikurang 5 per 2 dikuadratkan, kemudian ditambah Y dikurang 5 per 2 dikuadratkan, sama dengan 1 per 2. Sebutlah ini persamaan ke-4. Nah, kalau kita lihat sepintas kan persamaan ketiga dan keempat agak mirip ya. Bedanya barangkali apa ya? X dikurang 5 per 2 itu adalah X dikurang 1 per 2 lalu dikurangi dengan 2. Sedangkan Y dikurang 5 per 2 adalah Y dikurang 1 per 2 dikurangi dengan 2. Jadi kita bisa pakai permisalan ya. Nah, sekarang yang kita misalkan itu apa? Mungkin kalau mau lebih gampangnya, yang kita misalkan adalah X dikurang 5 per 2-nya sama dengan A, dan Y dikurang 5 per 2 sama dengan B. Maka dari persamaan keempat kita bakal punya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1 per 2. Dan dari persamaan ketiga kita punya A tambah 2 dikali dengan B tambah 2 sama dengan 15 per 4. A ditambah 2 dikali B ditambah 2 tak lain adalah AB. Kemudian ditambah 2 kali A tambah B, lalu ditambah 4. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka di ruas kanan akan menjadi min 1 per 4. Atau kalau kita kalikan dengan 2, kedua ruas kita punya 2AB ditambah 4 dikali A ditambah B sama dengan min 1 per 2. Sebutlah ini sebagai persamaan ke berapa ya? Kelima lagi ya. Kelima. Atau ke-6 aja deh. Ini 6 yang ini tadi 5 ya. Nah, kalau kita jumlahkan persamaan ke-5 dan persamaan ke-6, persamaan 5 kita tambahkan dengan persamaan ke-6, maka kita bakal punya A tambah B dikuadratkan, kemudian ditambah
4 dikali A tambah B sama dengan 0 ya. Maka A tambah B dikali A ditambah B ditambah 4 sama dengan 0. Kita punya dua kemungkinan juga di sini. A tambah B-nya sama dengan 0 atau A tambah B sama dengan negatif 4. Untuk A ditambah B sama dengan 0, sebentar. Kita belum ada ide sampai di bagian sini ya. Tapi barangkali kita bisa ini juga, lakukan sesuatu juga dengan persamaan 5 dan persamaan 6-nya. Kalau kita kurangi persamaan 5 dengan persamaan 6. Akibatnya kita bakal punya A dikurang B dikuadratkan. Kemudian dikurang 4 dikali A tambah B sama dengan 1. Oke, lalu bagaimana? Oh ya, mungkin kita bisa ini ya. A tambah B-nya kan ada dua kemungkinan ya. Jika A tambah B-nya min 4, maka kita bakal punya A dikurang B dikuadratkan sama dengan 1 dikurang 16 ya, min 15 ya. Ini jelas tidak mungkin ya, karena bilangan real dikuadratkan hasilnya pasti lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nggak mungkin negatif. Artinya A tambah B-nya nggak mungkin min 4. Nah, berarti kalau A tambah B-nya sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa dari sini nilai A sama dengan min B. Karena A sama dengan min B, sebentar. Kalau A-nya sama dengan min B, sementara kita punya persamaan apa tadi ya? Oh ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1 per 2 ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1 per 2, karena A sama dengan min B, berarti kita bisa simpulkan 2A kuadrat sama dengan 1 per 2. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka 4A kuadrat sama dengan 1. Atau 2A dikuadratkan sama dengan 1 ya. Maka nilai dari 2A sama dengan plus minus 1. Kita punya dua nilai A di sini, bisa jadi A-nya sama dengan 1 per 2. Kalau A-nya 1 per 2 berarti B-nya min 1 per 2. Tapi kalau A-nya min 1 per 2, berarti nilai B-nya 1 per 2. Nah, A dan B tadi apa sih? Kita kembali ke awal. A adalah X dikurang 5 per 2, sedangkan B adalah Y dikurang 5 per 2. Dengan demikian, maka akibatnya di sini nilai X, Y-nya bisa jadi 3,2 atau yang satunya lagi X, Y-nya sama dengan 2,3. Nah, dengan demikian maka jawaban akhir untuk soal ini, karena pertanyaannya tadi adalah menentukan X dan Y-nya, maka pasangan X dan Y-nya adalah bisa 2, 2, bisa 2, 3, bisa 3, 2, atau 3, 3. Nah, barangkali sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.